Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya, Prater Oris Loya, dalam sesi renungan singkat, renungan harian pada hari ini, Rabu 3 Februari tahun 2021. Berdasarkan Injil Markus, bab 6 ayat 1 sampai 6. Baik umat beriman yang terkasih, ada dua hal atau dua alasan kita tidak mempercayai orang. Yang pertama, kita belum mengetahui siapa dia, dan kedua, kita telah mengetahui siapa dia. Kepercayaan adalah sesuatu yang amat mahal dan berharga, serta tidak mudah untuk kita peroleh. Ketika kita dipercayai oleh orang lain, kita membuka banyak pintu kesempatan dan peluang untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar dan membangun hidup kita jadi lebih baik. Tetapi hal sebaliknya akan kita alami bila kita belum mendapatkan kepercayaan, bahkan akan jauh lebih buruk kalau kita menyia-nyiakan kepercayaan yang telah kita peroleh atau yang diberikan kepada kita. Ketidakpercayaan dan keraguan jelas dua hal yang berbeda. Kalau keraguan masih pada tahap membangun atau merobohkan jembatan menuju kepada keyakinan, sedangkan tidak percaya bisa merupakan keraguan stadium akhir. Kalau itu bisa diidentikan dengan sebuah penyakit fisik. Jelas, untuk ketidakpercayaan atau untuk jenis ini, pada akhirnya hanya bisa kita kalahkan dengan doa. Peristiwa yang dialami Yesus pada hari ini bukan saja keraguan dari orang-orang di tempat asalnya Nazaret, tetapi sebuah ketidakpercayaan akut yang berujung pada penolakan. Ketidakpercayaan dengan alasan yang kita bisa lihat dalam bacaan Injil, alasan yang sangat dangkal, dengan melihat latar belakang manusiawi Yesus, yang mana orang tuanya hidup sederhana, ayah sebagai tukang kayu, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan mengabaikan keilahiannya. Inilah virus yang terus kita bawa hingga dengan saat ini. Seringkali kita tidak memberikan peluang dan kesempatan pada seseorang hanya karena melihat latar belakangnya. Mungkin saja latar belakangnya adalah dari keluarga miskin, atau karena seorang wajah jelek, atau mantan preman, atau mantan narapidana, playboy, dan lain-lain. Terserahlah apa yang pernah Anda alami sendiri atau Anda perbuat sendiri. Jadi kita mengabaikan potensi dan banyak hal positif dalam diri mereka yang Tuhan sendiri karuniakan. Jadi lagi-lagi secara tidak sadar kita menolak Tuhan yang ada dalam sesama kita. Sampai di sini stop. Sebagai orang-orang yang beriman, kita mesti menguatkan keimanan kita agar tidak mudah terserang virus keraguan. Jadi keraguan mungkin masih dapat ditolerir sejauh masih tersimpan niat untuk menggapai keyakinan. Seorang ahli, Khalil Gibran, pernah mengatakan bahwa keraguan adalah sebuah luka yang terlalu sepi untuk mengetahui bahwa iman adalah saudara kembarnya sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk memiliki iman, tidak ada jalan lain selain bahwa kita harus selalu dekat dengan Tuhan dalam doa. Bagaimana kita dapat menerima Tuhan sepenuhnya kalau kita masih menjaga jarak? Seperti halnya bagaimana kita dapat percaya pada seseorang kalau kita tidak membangun relasi dan mengenalnya secara personal. Proses penerimaan, keyakinan, dan percaya hanya dapat terwujud kalau kita saling membuka diri dan menerima apa adanya, bukan karena ada apanya. Jadi corona yang saat ini kita alami boleh saja memisahkan jarak kita, tapi jangan hati kita. Cukup orang Nazaret 2000-an tahun yang lalu yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi sekarang, jangan ada ragu di antara kita. Salam sehat, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.